Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul mannan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sayyidil khalaik wal anam, amma ba'du. Jamaah Mekatur, sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terus-menerus bersyukur, tidak pernah berhenti bersyukur, karena Allah tidak pernah berhenti menganugerahkan karunia-Nya untuk kita semua. Semakin bersyukur, semakin banyak lagi, semakin ditambah lagi nikmat-nikmatnya Allah untuk kita semua. Ditambah jumlahnya, ditambah keberkahannya, ditambah pahalanya, ditambah pula kemanfaatan-kemanfaatannya. Salawat dan salam pula kita senantiasa sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memuliakan Nabi, mencintai Nabi, mengikuti tuntunannya, maka kita adalah umatnya Nabi yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mekatur, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, program kita adalah tadabbur kalam, yaitu bagaimana kita merenungkan, menghayati kalamullah yang tertuang di dalam ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah kita akan bahas surat An-Nisa ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat 5 dan 6 berbicara tentang bagaimana sikap kita terhadap anak-anak yatim. Anak-anak yatim diperhatikan oleh Al-Quran. Anak-anak yatim diingatkan oleh Allah. Karena Nabi kita pula adalah seorang yatim. Maka tentu saat kita membaca ayat-ayat tentang anak yatim, berarti kita mengingat dahulu Nabi kita yatim. Mungkin orang tua kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang yatim. Dan kita semakin peduli dengan anak-anak yatim. Allah awali ayat yang kelima, wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Allah larang mereka yang mengasuh anak-anak yatim. Mereka yang bertanggung jawab terhadap anak-anak yatim. Baik pengurus yayasan, pengurus lembaga yang memberikan perhatian kepada anak-anak yatim. Larangannya adalah jangan memberikan harta anak yatim kepada mereka ketika masih
sufaha. Sufaha itu adalah tidak cakap, belum mampu memanfaatkan harta, belum mampu mengelola harta. Khawatir terjadi hartanya difoya-foyakan. Hartanya digunakan bukan untuk kemanfaatan atau kebaikan. Maka kata as-safi yang jamaknya adalah as-sufaha adalah mereka yang belum cerdas, mereka yang belum layak, mereka yang belum mampu, mereka yang masih jahil dalam mengelola harta. Disitulah pentingnya ada pengasuh, pengelola. Ada para wali yang menjaga hartanya anak yatim, memanfaatkannya untuk kebutuhan yatim, dan tidak menyerahkan sampai anak-anak yatim itu siap untuk menerima hartanya dan mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana dengan kebutuhan anak-anak yatim? Ketika hartanya dipegang oleh pengasuhnya, dipegang oleh orang tuanya. Maka kata Allah, warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Berikanlah mereka makanannya, minumannya, kebutuhan fisiknya. Karena memang mereka punya hak terhadap harta-harta yang dikelola. Kemudian beri pula pakaiannya yang layak. Karena mereka pun punya hak terhadap makanan minuman, juga hak berpakaian yang layak. Demikian juga karena mereka butuh kasih sayang, maka kata Allah, ucapkanlah kepada mereka dengan ucapan yang baik, ucapan yang sesuai, ucapan yang pas. Anak-anak semua, ibu atau bapak pegang dulu harta kalian. Kebutuhan kalian kami penuhi. Nanti kalian sudah siap, baru harta ini milik kalian. Silakan kalian gunakan untuk kebutuhan kalian. Dengan bahasa yang baik, bahasa yang santun, bahasa yang mendidik, bahasa yang menyayang, bahasa yang mengasihi, bahasa-bahasa yang menjadikan anak-anak yatim itu semakin senang, semakin nyaman terhadap mereka yang mengasuhnya dan yang menjaga harta-harta mereka. Selanjutnya Allah ingatkan bahwa dalam proses sampai mereka itu mampu, perlu ada latihan-latihan, perlu ada ujian-ujian. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Awal ayat yang ke-6 melanjutkan makna ayat kelima. Ayat kelima, Allah melarang memberikan harta kepada anak-anak, khususnya anak-anak yatim, yang belum cakap, yang belum mampu, yang belum layak, yang belum cerdas, yang masih awam tentang harta. Khawatir disalahgunakan. Khawatir digunakan untuk foya-foya, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal harta yang ada itu adalah qiyamah, penopang hidup mereka. Karenanya ayat yang ke-6, Allah perintahkan para pengasuh anak-anak yatim, para orang tua, para guru, para pengelola lembaga. Mulailah melatih mereka. Wabtalul yatama, menguji mereka. Karena dengan latihan-latihan, nanti saat mereka sampai usia layak menikah. Hatta idza balaghun nikah. Sampai mereka berada di usia layak menikah. Ada makna lain dari para ulama. Maksud an-nikah di sini bukan pernikahan sebagaimana umumnya. Menikah antara laki-laki dan perempuan. Tapi sampai ada kecakapan. Sampai baligh, sampai dipandang oleh pengasuh, pengelola, dan orang tua itu bahwa anak-anak sudah mampu. Karena sudah dilatih.
dilatih, diuji, dicoba dulu. Berikanlah beberapa harta untuk mereka beli sesuatu. Dilihat, dipantau, dievaluasi. Berikutnya dilatih lagi. Berikan harta mereka beberapa ribu saja. Terus kita tanya, mereka sudah mampu nggak menjaganya? Yang mereka beli hal-hal yang bermanfaat atau tidak bermanfaat? Apakah mereka betul-betul amanah terhadap hartanya? Kalau sudah dipandang oleh para pengasuh, para pengelola, anak-anak itu sudah dipandang mampu dan cakap, maka barulah serahkan harta mereka kepada mereka. Fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau kalian melihat ada rusda, ada kecakapan, ada kemampuan, ada kelayakan dari sisi pengelolaan harta itu, maka serahkanlah harta mereka kepada mereka. Misalnya ada anak-anak yatim yang ditinggal oleh orang tuanya, namun orang tuanya meninggalkan harta yang banyak. Maka anak-anak itu tidak dibolehkan memegang harta. Disimpan. Bisa oleh omnya, tantenya, pengurus lembaga, pengasuh, dan sebagainya. Kemudian dilatih, dicoba untuk mengelola harta, diberikan hartanya beberapa saja. Kalau sudah dipandang cakap, sudah layak, dan memang balik usianya, kemudian juga akalnya sudah mampu, berikan, kata mereka, harta mereka, karena itu harta mereka. Jangan kemudian para pengasuh malah mengambil harta mereka. Atau kata Allah, jangan memakan dengan berlebih-lebihan. Jangan mengambil dengan sesuatu yang tidak sesuai. Apalagi sampai memaksa, mengabaikan hak anak-anak yatim. Ya, karena nanti mereka akan kesulitan. Jika pengasuh, pengelola, lembaga yatim itu adalah memang orang yang mampu, orang yang kaya, lebih baik menahan diri, tidak mengambil harta mereka, kecuali untuk kebutuhan mereka. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau pengasuhnya itu kaya, maka menahan dirinya. Bersikap iffah. Tidak mengambil harta itu untuk kepentingannya. Tetapi hanya untuk kepentingan anak-anak yatim. Namun jika yang mengasuh tadi fakir, memang membutuhkan pula, Allah membolehkan. Falyakul bil ma'ruf. Silakan mengambil. Silakan mengambil, silakan makan sewajarnya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Apalagi sampai hak anak yatim tidak didapatkan. Memperkaya diri sendiri, ya, mengenyangkan diri sendiri, melupakan hak anak yatim dengan alasan aku yang ngasuh, aku yang menjaga mereka, merawat mereka, membesarkan mereka. Harta anak yatim tetap milik anak yatim. Pengasuh pengelola itu adalah diberikan oleh Allah amanah. Dibolehkan mengambil sesuai dengan kebutuhan. Kalau dia memang amat sangat membutuhkan. Namun tidak boleh mengabaikan atau sampai mengurangi haknya anak-anak yatim. Jika kemudian harta itu sudah diserahkan kepada anak-anak yatim, maka sebaiknya ada saksi. Ada yang mengatakan wajib penyerahan harta itu ada saksi. Supaya anak yatim saat nanti mereka dewasa tidak bisa menuntut kepada para pengasuh. Harta kami masih di tangan para pengasuh. Harta kami belum dikembalikan kepada kami. Daripada nanti ada sengketa, ada syakwa sangka, ada pertikaian, Al-Quran sudah mengantisipasi. Saat menyerahkan harta mereka, maka hadirkan saksi untuk menguatkan bahwa harta itu sudah diserahkan, meskipun
Allah lah yang menjadi saksi, meskipun Allah lah yang maha mengetahui muamalah antar manusia, tetap ada catatan hitam di atas putih, ada saksi. Karena manusia itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Namun tetap Allah ingatkan, Allah lah sebenarnya saksi yang sesungguhnya. Allah maha mengawasi, Allah maha mengetahui. Tapi kita selaku hamba Allah yang patuh dengan tuntunan Allah, kita jalankan ayat tersebut. Kita siapkan saksi. Kemudian kita catat. Kemudian ada bukti bahwa harta itu sudah diserahkan kepada anak-anak yatim. Dan yang mengasuh itu mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Karena mereka mau mengasuh yatim, menjaga harta mereka. Dan saat sudah waktunya, harta itu diberikan kepada mereka. Mereka tidak mengambil kalau mereka kaya. Mereka mengambil secukupnya kalau mereka sangat membutuhkan. Tuntunan Allah adalah tuntunan yang sangat bijak. Tuntunan Allah adalah tuntunan untuk kedua belah pihak. Kemanfaatan untuk anak-anak yatim, kebaikan untuk para pengasuhnya. Mudah-mudahan kita semua, sahabat Mekatur dan jamaah sekalian, yang mengasuh anak-anak yatim, yang selalu berusaha menyantuni anak-anak yatim, Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah berikan catatan pahala tertinggi. Bahkan di surganya berdampingan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, tetap bersama program Tadabbur Kalamullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Bapak Ibu jamaah Mekatur, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam program Syiar Dakwah Mekatur, yaitu Tadabbur Kalam. Kita sudah memasuki surat An-Nisa dan insya Allah kita akan bahas pada kali ini surat An-Nisa ayat yang ke-10. Ayat 10 dari surat An-Nisa ini sesungguhnya adalah melanjutkan pembahasan tentang hartanya anak yatim yang sudah dibahas di ayat yang kedua, kemudian ayat 5 dan 6. Karena tematisasi ayat itu penting, maka kita lompat ke ayat 10. Sebelumnya ayat 5, ayat 6, kemudian kita bahas ayat yang ke-10. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Shadaqallahul aliyyul azim. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim. Umumnya yang memakan harta anak yatim adalah para pengasuh, para pengelola hartanya anak-anak yatim. Sebelumnya Allah ingatkan
bahwa mereka tidak boleh memberikan harta anak yatim sampai anak yatim itu balik, cakap, dan mampu mengelolanya atau memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ketika sudah cakap, sudah mampu, berikan sepenuhnya. Jangan ada yang diambil 1 rupiah pun. Tidak boleh mengambil yang bukan haknya. Manakala dia fakir, memang dibolehkan mengambil sesuai dengan kelaziman dan kecukupannya. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan para pengasuh anak yatim, para pengelola, mereka yang suka rela untuk membesarkan, mengasuh, memperhatikan kehidupan anak-anak yatim, jangan memakan harta-harta mereka. Kenapa? Karena hukumannya amat sangat berat. Di ayat 10, hukumannya Allah sebutkan 2. Yang pertama, semua yang mereka makan dari harta anak yatim masuk ke dalam perut mereka, hakikatnya nanti pada hari kiamat kelak yang ada di perut mereka adalah baranya api neraka. Kemudian setelah perut mereka terbakar oleh bara api neraka, mereka pula akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, neraka yang apinya amat sangat menyala-nyala. Itu adalah hukuman yang setimpal. Karena hakikatnya mereka yang mengasuh itu mereka yang berbuat baik kepada anak-anak yatim. Yang mengasuh itu hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Bahkan banyak jemaah, mekatur, sahabat semuanya yang betul-betul menyantuni anak-anak yatim. Mereka punya anak-anak binaan, anak-anak santri, anak-anak sekolah yang kebutuhan sekolahnya, kebutuhan pemondokannya, kebutuhan sehari-harinya dipenuhi oleh jemaah mekatur. Dipenuhi oleh orang-orang yang sangat sayang kepada anak-anak yatim. Kalau itu fakta yang ada, maka mereka yang tidak tulus mengasuh anak-anak yatim. Dengan ciri mereka memakan hartanya anak yatim. Mengabaikan hak mereka. Menggunakan untuk kepentingan mereka. Menggunakan hanya untuk kepentingan para pengasuh saja. Maka Allah ancam dengan ayat 10, yaitu mereka akan dijadikan perutnya terurai, isi perutnya bara api neraka, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Kenapa ada kata zulman? Secara zalim, secara sewenang-wenang, semena-mena. Karena di ayat yang ke-6 dibolehkan kalau fakir mengambil haknya dari harta anak yatim. Karena ia pun membutuhkan hak jasmaninya. Namun tidak boleh berlebih-lebihan. Apalagi sampai memaksa. Apalagi sampai mengabaikan hak mereka anak-anak yatim. Karena kalau demikian maka dikategorikan memakan harta anak yatim secara zalim, semena-mena dan sewenang-wenang. Di surat Al-Isra ayat 34. Allah menggunakan ungkapan wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik. Lawan dari zulm adalah ahsan. Kalau menggunakan dengan yang terbaik, itulah pahala. Tapi kalau menggunakan secara zalim, itulah dosa. Nabi SAW mengingatkan, hindarilah oleh kalian 7 hal yang merusak. Di antaranya adalah memakan harta anak yatim secara zalim. Padahal Allah sudah mengingatkan, jangan mendekati harta anak yatim. Mendekati saja tidak boleh.
Karena kalau sudah melihat harta anak yatim yang jumlahnya banyak, dia tidak tahan. Dia tidak kuat menahan nafsunya. Akhirnya digoda oleh setan. Harta anak yatim itu ia gunakan untuk kepentingannya dan tidak untuk kepentingan anak-anak yatim. Jadilah anak yatim tidak terurus, tidak terawat, tidak terpelihara, tidak terpenuhi haknya. Padahal kita sangat berharap anak-anak yatim di kemudian hari menjadi para pengasuh, para penyantun anak-anak yatim. Karena mereka berdaya, karena mereka mampu meningkatkan keadaan mereka dari dibantu karena kepapaannya menjadi yang membantu kepada anak-anak yatim berikutnya. Disitulah hikmah dari larangan mendekati harta anak yatim, apalagi memakan harta anak yatim secara zalim. Jika memang membutuhkan, Allah persilahkan, oleh bolehkan, asalkan sewajarnya, tidak dalam konteks menyenangkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, tapi memang ia memenuhi kebutuhannya karena waktunya, karena pikirannya, tenaganya, ia alokasikan untuk membantu dan mengasuh anak-anak yatim. Allah juga mengingatkan, fa'ammal yatima fala taqhar. Anak-anak yatim jangan dihardik. Anak-anak yatim jangan diperlakukan buruk. Hartanya pun jangan digunakan semena-mena. Gunakanlah sesuai dengan kebutuhan yang ada, khususnya untuk menjadikan anak-anak yatim di masa yang akan datang adalah mereka yang berdaya, mereka yang mandiri, bahkan mereka yang berprestasi, mereka yang sukses, menjadi orang-orang yang dapat membantu sesamanya, bahkan membantu anak-anak yatim berikutnya. Tidak mungkin ayat-ayat Al-Quran memandu kecuali untuk kebaikan semuanya. Kebaikan anak yatim, kebaikan para pengasuhnya, para pengelolanya, dan kebaikan kita semuanya. Nabi pun mengingatkan bahwa mereka yang memakan harta anak yatim, maka akan terurai perutnya. Maka akan berisi panasnya bara-bara api. Ia tidak akan bisa menahan perihnya, panasnya api neraka. Sesuai dengan yang dia makan, itulah bara api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita terhindar dari perilaku tercela yang disebutkan di surat An-Nisa ayat yang ke-10. Kita mampu mengamalkan surat An-Nisa ayat kedua, An-Nisa ayat ke-5, An-Nisa ayat ke-6, dan menghindari An-Nisa ayat yang ke-10. Sehingga jadilah kita orang-orang yang peduli dengan yatim, siap membantu secara sukarela anak-anak yatim, menyantuni mereka, memenuhi hak mereka, tetap bersama mereka, mengasihi, menyayangi, tidak mengambil harta mereka secara zalim. Kita jaga, kita rawat, kita kasihi mereka, kita berdayakan mereka, maka kita semuanya akan berada di dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW sesuai janji Nabi. Kahata ini seperti dua ujung jari ini yang melekat, yang nempel, namun sedikit direnggangkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Mudah-mudahan tadabbur kalamullah semakin menjadikan kita cinta dengan kalamullah, cinta dengan kebaikan, cinta dengan kemuliaan, dan kita selalu berusaha untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada. Khususnya bersama Mekkatur, silahkan ikuti seluruh media sosial Mekkatur Zahra untuk kebaikan dan keberkahan kita semuanya. Sampai ketemu di program
Tadabbur Kalam di episode berikutnya bersama Mekatur. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Nasir sama Ibu Asmaro, saya jamaah Mekatur. Merasa puas, Puas. pelayanannya, makanannya, Hotelnya bagus, makanannya semuanya. bagus, pelayanannya bagus. Pokoknya Mekatur is the best. Saya yang tadinya takut, saya jadi berani. Ya. Kebodohan saya jadi pinter. Alhamdulillah, Mekatur Mekatur pokoknya is the keren. best. Nah.